mana? Baru lulus kan, Rama kan baru lulus kan? Apa? Iya bener. Belum wisuda ya? Belum wisuda karena kan lagi corona ya, nggak tahu Undip akan wisuda kapan. Tapi udah dinyatakan lulus dan sudah sidang, udah revisi seperti itu. Lagi ngurus sih, kayaknya ada sidang online juga. Kalau di Poltek gimana nih wisudanya nih? Belum tahu, nanti Oktober. Belum tahu. Nanti masih dalam rencana. Tapi semoga sih jangan online ya, karena kan kalau online kasihan juga. Kalau wisuda itu kan benar-benar momentum ya. Momentum banget. Sekali ya. Momentum di mana kita menghargai kuliah kita kan selama 4 tahun. Menghargai gelar kita juga kan. Jadi untuk program D4 ini akuntan publik ya. Ini wisuda pertama kapan nih? Wisuda pertama berarti nanti insya Allah 3 tahun lagi berarti. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang lain sih, mahasiswa ada berapa nih yang bergabung nih? Mahasiswa tadi udah keluar masuk ya, keluar masuk. Sebentar. Ya, itu balik lagi dong ke BUMN. BUMN gimana? Ini iya, boleh. Jadi gini, apa ya? Kan tadi tuh mahasiswa pasti pengen nantinya kerja di BUMN gitu. Tapi kadang ya terkendala informasi dan kadang mereka takut dulu sih, takut sebelum mencoba. Nah, menurut Kak Lau nih, gimana sih kasih motivasi dong ke mahasiswa kita? Mungkin karena kita di daerah, jadi mereka sebelumnya nggak pengen nyoba gitu, apa gimana mungkin ya alasannya ya. Tapi gimana sih motivasi dari Kak Li kan anak daerah nih? Nah, gimana caranya biar Kak Lau tuh bisa kalau buat ini? Kalau aku motivasi kalian tuh yang pertama jangan takut dari mana universitas kalian berasal gitu kan. Tetap percaya diri. Terus yang kedua gitu kan, kalau memang kamu pingin mencari, kayak misalkan profit lebih gitu kan, atau keuntungan lebih, entah dari sisi keuangan, entah dari sisi pengalaman pekerjaan, kamu cari kantor atau perusahaan yang mungkin yang kantor pusatnya gitu. Cabang juga bagus, dan tentang kamu ditarik ke cabang atau bagaimana bagus, tapi kamu lebih baik banyak pengalaman di kantor pusat itu. Kantor pusat itu kan kebanyakan di Jakarta ya, jadi jangan takut untuk pernah datang ke Jakarta, karena juga orang Tegal di sini kan juga diterima gitu kan. Ya nggak mandang dari mana kamu berasal, universitas kamu mana berasal, yang penting kamu tuh punya skill, kamu punya keterampilan, kamu punya kepercayaan diri, pasti segala jalan tuh ada gitu. Dan doa tadi ya. Tapi waktu 4 tahun yang lalu kan daftar nih BUMN, itu sudah mengalahkan berapa pesaing sih? Aduh, kalau itu ya adalah pokoknya lah. Yang jelas kamu bisa, kalau untuk lowongan pekerjaan di Skovindo, kamu bisa pantau websitenya Skovindo ya di www.skovindo.co.id. Kamu bisa cari di situ, biasanya juga di-share di situ, atau mungkin dari Instagramnya @skovindo_official, atau mungkin kadang aku juga nge-share juga kalau misalnya memang dari IG-nya Skovindo itu ada lowongan pekerjaan, baik untuk yang operasional, divisi, cabang kan, atau kantor pusat gitu, biasanya sih ada gitu. Jadi sering-sering pantau aja, siapa tahu ini sesuai dengan kriteria kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan prodi yang kamu kerjain. Bisa pantau, dan kamu juga bisa follow juga @Kementerian BUMN biar kamu lebih tahu banyak tentang BUMN itu sendiri apa. Dan sekarang juga logo BUMN juga udah baru banget. Kemarin aku lihat warnanya juga udah biru putih kayak gitu deh. Itu sangat milenial banget, sangat anak muda banget deh gitu. Jadi nggak yang kaku kayak zaman dulu, mungkin kayak pemerintahan kaku, orang-orang taunya tuh kaku, nggak, fleksibel banget gitu. Jadi untuk kita yang milenial tuh bisa menumpah ruahkan ide kita, pengalaman kita
kurang lebih Ya sih, luar biasa banget sih. Aku juga tadinya pengen ke BUMN ya, cuman kan udah beda ya. Terus ini nih balik lagi ke sekarang, balik lagi ke Kak Lau ini kan bagian pemasaran. Terus masarinnya tuh kemana aja sih? Ke kementerian, ke swasta, atau ke mana gitu? Kalau aku sendiri, karena aku di kantor pusat dan aku di bagian divisi divisi pemasaran dan penjualan korporat ya. Jadi sebetulnya aku tuh membawahi penjualan di cabang, di unit bisnis yang ada di kantor pusat juga gitu. Sebetulnya secara langsung aku tidak jualan secara retail ya. Retail tuh ada salesnya sendiri di cabang dan di unit. Kalau aku lebih ke gimana kita lihat analisa pasarnya gitu. Terus memantau monitoring cabang, penjualan cabang, dan penjualan unit gitu kan. Idenya seperti apa, nanti nextnya potensi-potensi yang besar seperti apa yang ada di kementerian maupun ada di perusahaan swasta yang besar seperti itu. Tapi emang itu kebanyakan lanjut dari yang dulu pernah pakai jasa terus dilanjut, apa memang banyak setiap tahunnya ada yang baru-baru nih? Nah kalau dari aku sendiri ya, ada yang pelanggan existing yang harus memang kita maintain terus, yang harus kita banyak pekerjaan di situ yang masih berlanjut. Tapi di bagian aku ini justru ada PR untuk mengerjakan pasar baru apa sih, perusahaan baru lainnya tuh apa sih yang butuh jasa Sukovindo, kurang lebih kayak gitu sih. Terus jadi kita menganalisa peluang-peluang gitu. Nah sekarang COVID masih lancar tapi ya jasa itu masih ya banyak. Alhamdulillah justru mungkin di balik bencana, di balik musibah itu pasti ada peluang-peluang ya, terutama buat tempatku sendiri gini kan, ada jasa baru juga yang setelah COVID ini gitu kan, masih ada keluar lah jasa-jasa baru, nanti bisa dilihat di lebih lengkapnya jasa-jasa baru apa yang keluar selama pandemi ini ya. Itu di IG-nya Sukovindo juga bisa. Ya, luar biasa sih, bisa mengenal BUMN secara lebih dekat lagi gitu ya. Tapi ini IG-nya Sukovindo apa nih? Mungkin bisa disampaikan di sini. Mbak keputus. Iya. Halo. Ya. Halo. Lah lancar kok. Kak Lau, IG-nya Sukovindo apa nih? Instagramnya Sukovindo ini apa? Halo. Kak Lau mungkin lagi sinyalnya ya Kak Lau. Mungkin harus bergeser sedikit. Oh, Kak Lau keluar lagi ya, karena sinyalnya mungkin tidak stabil. Mungkin kita coba lagi sebentar mungkin. Oke, sekian live Instagram dari PHB ASP-nya. Direkam oleh Ahaski.